kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Berhenti, ucap Adam saat melihat anak laki-lakinya mulai melangkah masuk. Adam bangkit dari duduknya dan diikuti oleh semua orang, sementara Azam terpaku, menatap bingung pada semuanya. Ayah, plak! Sebuah tamparan keras langsung Azam terima. Sesaat setelah ia memanggil sang ayah yang kini berdiri di hadapannya. Azam langsung menunduk, merasakan pipinya yang panas dan kebas. Tamparan ayah Adam begitu sakit ia rasa. Pergi, jangan berani memperlihatkan wajahmu lagi di depanku. Anakku Azam sudah mati, ucap Adam, membuat semua orang yang mendengarnya terperangah tidak percaya. Juga Haura, namun ia memilih diam. Kekecewaan pada sang anak sudah memuncak. Bagaimana bisa Azam menduakan Bella, istri dan juga sahabatnya sejak kecil? Hubungan yang suci sudah Azam nodai, bahkan karena wanita itu pun Azam sampai tidak bisa bertemu dengan sang nenek untuk terakhir kali. Air mata Haura mengalir, namun dengan cepat ia hapus kembali menggunakan kedua tangannya. Ayah, maafkan aku tidak tahu jika nenek... Plak! Lagi satu tamparan Azam dapatkan, tapi bukan dari ayah Adam, melainkan Papa Agra. Kesalahanmu bukan hanya tentang nenek, tapi kamu juga menyakiti anak Papa, Zam. Perempuan itu sudah membuatmu buta dan bodoh sekaligus. Istri dan keluargamu sendiri kamu abaikan, bentak Agra. Para wanita tak sanggup lagi menahan air matanya. Mereka kembali menangis melihat pertengkaran ini. Di saat sedang berduka, keluarga mereka juga terpecah belah. Seolah kepergian nenek adalah awal mula kehancuran keluarga Malik. Azam langsung jatuh. Ia bersimpuh di kaki ayah Adam dan Papa Agra, tapi kedua pria paruh baya itu bergeming, tidak peduli. Beri aku kesempatan untuk bicara ya, pinta Azam lirih. Bahkan air matanya pun tanpa sadar sudah berjatuhan. Penyesalan di hatinya begitu kental terasa perihal nenek dan juga Bella. Kesempatanmu sudah habis, ceraikan Bella dan pergilah dari rumah ini. Kamu bukan lagi anakku, bukan lagi bagian dari keluarga Malik. Setelah mengatakan kata-kata itu, Adam pergi, diikuti oleh semua orang, meninggalkan Azam bersimpuh di sana sendirian. Ampuni aku ya, aku mohon, aku tidak ingin berpisah dengan Bella, ucap Azam. Semua keluarganya mendengar namun memilih tetap pergi. Ibu, pekik Azam. Haura yang dipanggil pun menulikan pendengarannya. Ia terus berjalan masuk ke dalam mansion, merasakan sang suami merengkuh pundaknya. Bella! Sama Bella pun sudah tidak peduli lagi. Air mata dan penyesalan Azam sudah tidak ada artinya. Azam menangis dengan begitu pilu, namun tidak ada seorang pun yang memperdulikan. Nenek, maafkan aku, Nek, maafkan aku. Lirih Azam, ia bersujud di lantai itu, teringat akan semua kenangannya bersama sang nenek. Bagaimana nenek Zahra begitu menyayangi dan peduli padanya. Tapi di saat terakhir sang nenek di dunia ini, dia tidak ada di sana. Tangis Azam semakin pecah. Ia merutuki kebodohannya berulang kali. Tangis itu meredah saat ia merasakan pundaknya disentuh oleh seseorang. Azam mengangkat wajahnya dan melihat Ben, Arnold, dan Julian di sana. Arnold dan Julian pun merasakan kekecewaan yang sama seperti yang dirasakan oleh semua orang. Mereka juga marah, bahkan tidak sudi lagi memiliki hubungan dengan Azam.
Tapi hati kecil keduanya terenyuh. Nyatanya mereka tidak tega melihat Azam terpuruk seperti ini. Ikatan yang terjalin di antara mereka bukan hanya sekedar kata sahabat, namun mereka sudah seperti keluarga. Arnold dan Julian memilih tetap berada di samping sahabatnya itu. "Bangunlah, aku akan menemanimu ke makam nenek," ucap Arnold. Dan disinilah kini Azam bersimpuh di samping makam sang nenek yang masih basah. Malam semakin larut dan mereka hanya diterangi oleh lampu sorot di pemakaman itu. Tidak ada bulan, tidak ada pula bintang. Yang ada malah gerimis kecil yang turun. "Nek," panggil Azam lirih. Ia tahu Nenek Zahra tidak mungkin bisa menjawab. Namun Azam sungguh rindu suara neneknya itu. Bahkan berulang kali panggilan sang nenek terus terngiang di telinganya. "Azam, Azam, Azam." Lagi di samping pusara itu Azam menangis cukup lama hingga akhirnya ia menyudahi tangisnya. Lalu bangkit dan menatap Arnold dan Julian yang berada di sampingnya. "Maafkan aku." "Buk." Arnold langsung meninju wajah Azam dengan sangat kuat, bahkan Azam pun langsung tersungkur di atas tanah. "Berhentilah mengucapkan kata maaf, aku sudah muak," jawab Arnold. Julian dan Ben membantu Azam untuk bangkit. Malam itu mereka semua pergi menuju bar milik Arnold. "Maafkan aku, Mas. Aku sudah gagal membimbing Azam. Aku sudah gagal menjadi seorang ibu," ucap Haura. Memecah keheningan di dalam kamarnya. Kini ia dan Adam duduk di sisi ranjang, menatap kosong ke arah jendela kaca kamar mereka. Hanya melihat gerimis yang turun malam ini, hawa dingin itu masuk sampai ke relung hati keduanya. Dan mendengar kata maaf sang istri, Adam pun menoleh kepada Haura, dan Haura pun melakukan hal yang sama hingga tatapan keduanya bertemu. "Jangan bicarakan lagi tentang anak itu, lebih baik sekarang kita tidur, malam ini sudah larut," jawab Adam. Ia bahkan mengelus kepala sang istri dengan sayang. Haura hanya bisa mengangguk, tidak ingin berdebat dengan sang suami. Haura tahu suami masih diselimuti rasa sedih atas meninggalnya sang ibu. Malam ini mereka tertidur dengan saling memeluk, namun sebenarnya mereka tidak benar-benar tidur karena nyatanya baik Adam ataupun Haura masih terjaga memikirkan banyak hal. Di kamar lain, Azura dan Arabella pun masih duduk di sisi ranjang. Zura sungguh malu untuk menghadapi Bella. Perbuatan sang kakak membuatnya tidak punya muka di hadapan sang kakak ipar. "Maafkan aku, Bel," ucap Zura lirih. Ia bahkan menunduk ketika mengucapkan itu. "Jangan meminta maaf tentang pria brengsek itu. Aku tidak ingin mengingatnya lagi. Lebih baik sekarang kita selalu doakan nenek," jawab Bella. Ia menggeser duduknya, mengikis jarak, dan memeluk Zura. Berakhir dengan keduanya yang saling memeluk erat. Bohong jika Bella tidak merasa sakit hati, tapi perihal Azam kini sudah bukan lagi jadi prioritasnya. Apalagi semenjak sang nenek meninggal, membuat rasa sakit hatinya pada Azam teralihkan. Bella memilih tidak peduli pada pria itu, seperti Azam yang selalu mengabaikan perasaannya.